Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Para pengurus wilayah Kawian yang saya hormati, segenap auden yang hadir pada pemaparan belajar zakat 4 materi. Sebelum saya masuk kepada materi, mari kita bersama-sama membaca Fatihah, dihadiahkan kepada segenap mu'allif pengarang kitab yang kita pelajari, khususnya kepada masyayikh seperti ini. Semoga kita semua mendapatkan barakah dan ilmu yang dikaji bisa menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak kalah pentingnya pemahaman tentang masalah zakat, karena zakat ini adalah merupakan salah satu pencanangan ekonomi Islam yang harus digarap dengan secara maksimal, karena zakat ini adalah posisi yang sangat besar ketika zakat ini diolah dengan baik, diolah dengan profesional. Tentunya untuk mengarah kepada manajemen zakat yang profesional, memahami zakat sekaligus nantinya tentunya memahami tentang manajemen zakat. Para audiens sekalian yang berbahagia, saya ingin masuk kepada takrif zakat ini. Zakat sejumlah harta tertentu yang mempunyai sifat-sifat tertentu dan diberikan kepada golongan atau orang-orang tertentu. Jadi zakat ini adalah harta yang khusus, harta tertentu. Artinya bahwa tidak semua harta ini yang harus dikeluarkan zakatnya, akan tetapi tertentu kepada beberapa harta, khusus kepada beberapa harta. Begitu juga kepada orang-orang yang menerimanya mustahik, juga tidak kesemuanya berhak menerima zakat, akan tetapi ada orang-orang yang tertentu yang sudah ditentukan oleh Al-Quran itu sendiri. Makanya takrif zakat di sini adalah harta tertentu yang mempunyai sifat-sifat tertentu dan diberikan kepada golongan atau orang-orang tertentu. Hukum zakat. Hukum zakat semuanya saya kira sudah maklum bahwa zakat ini adalah wajib. Dan itu jelas di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berrukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Jadi zakat ini seiring sekali dengan salat, artinya sama-sama menjadi rukun Islam. Kewajiban ini kewajiban yang sama-sama sangat penting. Ada beberapa kewajiban yang apabila salah satu ditinggalkan, maka yang lain tidak akan bisa sempurna. Di antaranya adalah zakat ini. Artinya bagaimana? Ketika sholat dilakukan, tidak mengeluarkan zakat, maka sholat ini tidak sempurna. Begitu juga kalau hanya melaksanakan mengeluarkan zakat, tetapi sholat tidak dilakukan, tidak dikerjakan, maka juga terasa timpang. Di dalam keterangan ada beberapa yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain, termasuk di antaranya aqimus shalah wa atuz zakah, kemudian ati Allah wa atiur Rasul yang selalu harus berjalan bersama. Kemudian di antaranya adalah
taat kepada Allah juga harus dibarengi dengan taat kepada kedua orang tua. Ini kewajiban yang saling mengikat, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kita masuk kepada zakat. Zakat ini secara garis besar ada dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat mal ini sebagai pembersih harta dari hak-hak para mustahik. Jadi fungsi dari zakat mal ini adalah sebagai pembersih dari harta itu sendiri, sebagaimana pesan suci Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat itu, ambillah dari harta mereka berupa zakat sebagai pembersih kepada harta itu sendiri. Artinya bagaimana? Ketika harta itu sudah dikeluarkan zakatnya, maka zakat yang merupakan dari kotoran dari harta itu otomatis sudah menjadi, harta itu menjadi bersih. Itu kepada harta sendiri, juga kepada orangnya. Ketika orang itu sudah mengeluarkan zakat, maka dirinya sudah dikatakan bersih dari sifat-sifat bakhil, dari sifat-sifat cerai. Karena sifat asli manusia ini adalah bakhil, eman, medit. Orang yang sudah mengeluarkan zakat, maka berarti dia secara otomatis sudah membersihkan dirinya dari sifat-sifat madmumah, dari sifat-sifat yang jelek. Diteruskan jelek. Harta yang wajib dizakati, yang pertama adalah hasil pertanian, hasil bumi atau pertanian, zuruk ya. Kemudian harta rikas. Sudah maklum kalau hasil bumi, hasil pertanian kita sudah banyak yang tahu, khususnya kalau di daerah kita ini Bawean, ini yang banyak hanya berkisar kepada padi sementara. Kalau di daerah kita jagung ya mungkin ada juga mungkin, tapi jarang mungkin. Jadi yang umum di daerah kita adalah padi. Kemudian harta rikas. Harta rikas ini ketika seseorang umpamanya menemukan harta rikas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya kalau di Indonesia ini, karena sesuai dengan undang-undang bahwa setiap yang ditemukan di dalam korut bumi Indonesia ini, maka itu adalah bukan menjadi hak pribadi, akan tetapi menjadi hak negara, milik negara. Jadi kalau di Indonesia ini, kalau nemu harta umpamanya bukol misalkan, ini tidak harus bisa dimiliki oleh kita ya. Kemudian hewan ternak, masyiyah, hewan ternak. Kemudian 4 harta dagangan, tijarah. Kemudian yang kelima emas dan perak, dhahab fiddah. Kemudian yang keenam hasil tambang emas dan perak. Ini pun kalau di Indonesia tidak jalan. Tidak jalan kenapa? Karena ketika ada hasil tambang emas, perak misalkan, ini sudah dikuasai oleh negara sesuai dengan undang-undang. Diklik. Dengan tambang bedanya. Tunggu nanti. Nanti. Harta zakat. Harta zakat atau zakat mal ada istilahnya al-kharij. Ada istilahnya al-kharij, ada rasul mal. Kalau al-kharij ini adalah harta ketika sudah sampai kepada satu nisab, ini tidak harus menunggu haul, tidak harus menunggu haul 1 tahun. Ini al-kharij.
Kalau Ra'sul Mal ini ketika sampai kepada nisab, maka kewajiban mengeluarkan zakatnya ini harus menunggu haul. Jadi ada perbedaan antara al-wajib dan Ra'sul Mal. Untuk dijelasnya diklik biar tahu apa-apa saja yang masuk kepada al-kharij. Diklik yang masuk kepada al-kharij, artinya yang harus dikeluarkan zakatnya tidak harus menunggu haul. Ini adalah yang pertama hasil pertanian. Jadi hasil pertanian. Yang kedua rikas dan hasil tambang. Kemudian madu menurut versinya Imam Hanafi dan Hambali. Jadi madu juga ketika sudah sampai kepada nisab, jadi banyak misalkan hasil madunya, ya tidak usah nunggu haul. Hari pedagang-pedagang madu, ya kan? Jadi langsung dikeluarkan zakatnya. Biar jelas ini Pak Kapur ya. Iya, biar jelas. Masalahnya penting madu ya. Maipung boleh. Terus diklik. Semangka tak masuk, semangka tani. Masuk tani. Video, hati-hati di video. Hasil pertanian. Ini secara garis besar ya. Hasil pertanian. Hasil pertanian yang wajib dizakati adalah hasil pertanian yang dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Jadi titik tekannya di sini ini pertanian yang bagaimana, yang masuk kepada barang yang harus dizakati ini adalah yang makanan pokok seperti padi, jagung, gandum, kedelai, kacang, anggur, kurma dan sejenisnya. Diklik. Saya tidak harus banyak menjelaskan karena audiensinya sudah pandai-pandai ini. Zakat hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya apabila dalam masa panen sudah mencapai satu nisab. Ini perlu diketahui ya, bahwa kalau hasil pertanian sebagaimana yang tadi sampaikan, pertanian ini masuk al-kharij, artinya ketika hasil panen dalam satu waktu ini sudah sampai satu nisab, ya maka tidak usah menunggu haul tapi langsung dikeluarkan zakatnya. Kemudian apabila dalam masa panen belum mencapai satu nisab, maka menurut keterangan dalam kitab Buyatul Mustarsyidin, hitungan nisabnya menggunakan cara akumulasi dari beberapa hasil panen dalam satu tahun. Jadi kalau umpamanya dalam satu panen ini rupanya tidak sampai kepada satu nisab, tapi dalam satu akumulasi satu tahun, maka bagaimana caranya? Hasil panen yang pertama, hasil panen yang kedua, umpamanya, atau hasil panen yang ketiga ini diakumulasi, umpamanya sampai pada persentase nasabnya sampai kepada nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama, kalau dalam masa satu panen itu sampai satu nisab, ya langsung dikeluarkan. Tapi kalau umpamanya dalam satu panen ini tidak sampai, tapi umpamanya dalam kurun waktu satu tahun ini akumulasi panennya, panen pertama, kedua dan ketiga sampai pada satu nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Lah ini kadang saya juga belum tahu persis, hanya ada di masyarakat yang berkembang bahwa yang pakai akumulasi satu kali ini, kalau fikih kita adalah yang satu kali mengeluarkan ini hanyalah zakat pertanian saja. Tapi ada di masyarakat itu kadang
nisabnya emas, perak, kadang ada yang menggunakan seperti ini. Jadi itu kita belum tahu jelas benarnya, tapi kesepakaman kita dalam fikih kita yang satu kali ini dalam 1 tahun mengeluarkan hanyalah untuk pertanian saja. Kalau yang lain sepanjang masih sampai 1 nisab masih tetap berkewajiban mengeluarkan zakat. Jadi nanti perlu dipertajam. Diklik Pak Rais ya. Next. Kadar zakat hasil pertanian. Sekarang kadar zakatnya. Apabila pengairannya tanpa biaya, maka kadar zakatnya adalah 10% atau al-usyur. Jadi apabila sawah yang digarap ini tidak menggunakan biaya dalam pengairannya, misalkan cukup dengan pengairan air hujan, kalau seperti musim hujan, penghujan, atau memang air misalkan selokannya besar jadi tidak butuh kepada biaya pengairannya, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Apabila pengairannya membutuhkan biaya, sekira air tidak bisa sampai pada lahan pertanian kecuali dengan alat tertentu, maka kadar zakatnya adalah 5%. Jadi kalau pengairannya itu masih membutuhkan biaya, misalkan dengan cara ngalkon airnya betul tidak beli, tapi bensinnya yang pakai biaya. Jadi air itu bisa sampainya harus menggunakan biaya, maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah 5%. Ketika diklik menurut madhab Hanafi, hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai jumlah tertentu nisab. Bahkan berapapun hasilnya wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 10%. Ini cocok kalau untuk sedekah tatawwu, sedekah sunnah, ya kan? Cocok ini. Jadi pokoknya setiap selesai panen dapat berapa saja, silakan dikeluarkan zakatnya sebesar 10%. Insya Allah kalau seperti ini barokah, lazisnonya lancar, ya kan? Lazisnonya lancar. Atau tadi dan sos, ya kan, yang sering jadi polemik itu, jadi insya Allah lancar. Ini bisa dijadikan bahan dakwah ini, program dan sos ini. Ya tidak apa-apa. Ini yang penting dalam tataran dakwahnya, si penting banyak hasil lah. Yang penting banyak hasilnya, kan begitu itu kan. Buat apa ruwet mun berdasi nyaman hasil mantap. Ya ini sudah disampaikan saja, ya kan. 10% dakwah. Contoh satu petak sawah tadah hujan ini menggunakan pengairan sungai. Tadah hujan nitrogen, ya kan? Atau menggunakan pengairan sungai ditanami padi, irigasi misalkan. Hasil panen yang didapat mencapai 1.500 kg. Jadi perlu diketahui para audiens sekalian bahwa di dalam kadar nisab ini bermacam-macam ya. Jadi banyak versi. Kalau yang di sini ini yang diambil sekitar 1.500 kg. Ada yang pakai 1.332 kg. Jadi macam-macam. Jadi tidak usah kaget. Makanya banyak referensi nanti ketika sosialisasi itu penting. Jadi biar tidak kaku, ya kan, biar tidak kaku. Kalau Bimbas sendiri
di Ustadz Maskur itu pakai yang 1332 kilogram ya, 250. Yang lebih sedikit. Jadi macam-macam ya, sebatas asana saja keilmuan. Maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% kali 1.500 kilogram, sama dengan zakatnya 150 kilogram. Lah ini kalau di daerah kita biasanya tidak pakai ini. Kalau Ustadz Maskur apa itu yang sudah kita lakukan, biasanya pakai lebih simple, pakai black. Kalau udah keliru, blacknya itu sekitar bag minyak goreng besar itu, bag minyak goreng besar. Sekarang sudah tidak terlalu umum itu, contoh salah kan? Yang besar itu sekitar 132 black. Kalau udah keliru sekitar 132 black itu. Jadi lebih simple. Nanti bisa dikembangkan saja. Saya karena bukan ahli sawah, mohon maaf ya. Kalau besar berapa itu sungguhnya lebih simpel saja caranya. Jadi cukup barangkali mengetahui ini ya. 1.500 kg. Jika pengairan yang menggunakan alat tertentu atau membutuhkan biaya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, air tidak bisa sampai kecuali dengan menggunakan biaya, maka zakatnya adalah 5% atau al-khumus kali 1.500 kg. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 75 kilogram. Jadi mudah, saya kira tinggal pengembangannya saja. Diklik Pak Rais atau waktunya? Terus ya. Contoh 2. Ada beberapa petak sawah yang ditanami padi menggunakan pengairan sungai. Pada lahan panen yang dihasilkan 700 kg. Pada lahan B hasil panen yang diperoleh 500 kg. Pada lahan C mendapatkan 500 kg. Jumlah seluruh dari 3 lahan sawah adalah 1.700 kg. Ini yang pakai akumulasi. Ketika dalam satu panen rupanya belum sampai 1 desa, tapi akumulasi dalam 1 tahun sampai, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% kali 1.700 kg, ketemu adalah 170 kg kadar zakat yang harus dikeluarkan. Kemudian Ra'sul Mal, zakat atas modal. Zakat atas modal adalah zakat yang dihitung berdasarkan modal pokok dan hasil yang didapat, artinya profit, keuntungan. Bukan atas hasilnya saja yang dihitung. Ra'sul Mal atau zakat atas modal ini persentase yang dihitung adalah modal dan profit yang dihasilkan ketika melakukan perdagangan. Kemudian diklik yang Ra'sul Mal atas modal. Yang Ra'sul Mal tadi ini ketika kewajiban mengeluarkan zakatnya sudah 1 nisab, yang menunggu haul. Yang pertama hewan ternak. Hewan ternak. Jadi kalau kita di sini kisarannya hanya berkisar sapi, ya macamnya saja. Di bawean sapi, kambing. Tapi sampai saat ini saya belum pernah dengar di bawean ada yang mengeluarkan zakat masyiyah. Jadi tidak ada. Jadi mungkin belum ada yang sampai kepada nisab. Entah kalau kambing Ustadz uang hanya 1 bulan saja, ya kan, yang banyak mendatangkan itu tidak sampai 1 tahun. Yang kebanyakan itu di kecepatan. Iya, di Kembala. Jadi banyak syarat-syaratnya ya. Kembalaan. Kau diklik is. Saya nyuruh. Ya kemudian emas dan perak
dahab dan fiddah, ya, emas dan perak. Kemudian tijarah, bisnis, perdagangan yang sudah mulai digagas oleh Hamas, ya kan? Nah, ini perlu paham zakatnya dulu ini ya. Perlu paham dulu. Oh iya benar, zakatnya aing satu benar. Sudah hawal itu ya. Sudah lebih. Kemudian zakat profesi, diklik emas dan perak. Emas dan perak yang wajib disakati adalah selain emas dan perak yang halal digunakan. Lain ini tak repeat. Jadi saya ulangi, saya baca, emas dan perak yang wajib disakati adalah selain emas dan perak yang halal digunakan. Artinya bagaimana? Karena di mazhab kita ini, di Syafi'iyah, Holiul Mubah ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya, yang Holiul Mubah. Maka di sini disebutkan selain emas dan perak yang halal digunakan, yakni emas dan perak yang disimpan atau perhiasan yang digunakan oleh orang laki-laki. Jadi orang lelaki misalkan, karena memang orang lelaki ini tidak boleh memakai emas. Jadi umpamanya kalung-kalung bisa diminta itu zakatnya. Ya. Terus diklik nisab dan kadar zakat. Nisab dan kadar zakat emas dan perak yang bagus. Nisab emas murni. Jadi emas murni 20 miskol, atau dalam bahasa kitabnya isruna miskolan. Kisarannya juga kalau kontak dengan gram ini juga banyak terjadi perbedaan di antara ulama. Jadi kalau di sini menggunakan 20 miskal ini konteksnya dalam negara kita ini berkisar 77,50 gram. Jadi macam-macam. Jadi juga ini perlu dijadikan hasanah pemikiran. Jadi tidak baku kepada ini. Jadi mungkin ketika sosialisasi di luar macam-macam. Seperti di bus itu ya pakai yang 85. Ada yang pakai 90, ada juga. Ada. Jadi kalau di sini di kita di Sidogiri ini pakai yang 77,50 gram. Kalau nisab perak murni di atas dirhamin, kalau diplus kepada gram ini berkisar 543,35 gram. Jadi juga bisa dilihat ya. Ini juga banyak terjadi perbedaan. Jadi banyak di fiqh zakah sudah banyak itu bisa ditalaah sendiri ya sebagai hasanah keilmuan kita. Kemudian zakatnya yang wajib dikeluarkan adalah rub'ul usyur atau kalau dipersenkan ini adalah 2,5%. Diklik biar ini contoh. Langsung ini ya. Uang kertas atau mata uang. Mengenai mata uang yang beredar di berbagai negara saat ini ada khilafiyah di kalangan para ulama dikarenakan ada kemiripan dengan emas. Jadi tentang wajibnya zakatnya uang kertas ini juga terjadi khilafiyah. Jadi mohon juga
diketahui. Jadi umpamanya nanti ketika sosialisasi kita di lapangan, orang itu ngotot tidak mau mengeluarkan zakatnya karena uang kertas, ya sudah dengan dipaksanya, dengan dipaksa, karena memang ini adalah khilafiyah dalam mazhab kita sendiri. Nah, tapi penting dibuat rangsangan bagaimana. Jadi kita tidak hanya menyampaikan bagaimana hukum itu bisa sampai kepada masyarakat, akan tetapi bagaimana hukum itu bisa jalan di tengah-tengah masyarakat. Maka seni dan teori dakwah itu sangat penting di dalam penyampaiannya, ya, di dalam ya. Terus Tijarah Madhab Maliki dan Al-Habib Ahmad bin Hasan di dalam kitab Tadhkirun Nas, semua yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan, baik itu berupa barang, tolong dimengerti ini ya, tijarah ini. Jadi maksudnya tijarah yang bagaimana ini? Semua yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang orientasinya orientasi profit, ini berarti yang nanti ketika sampai satu nisab yang harus dizakati, baik itu berupa barang, alat-alat, pakaian, hewan ternak, mobil, atau berupa jasa seperti transportasi, jasa perhotelan, dan lain-lain yang diusahakan oleh perorangan atau oleh badan usaha perserikatan seperti CV, PT, dan lain-lain. Apa saja. Jadi mohon dimengerti bahwa apa saja yang sifatnya dijual belikan dan bisa menjadikan keuntungan, baik ini berupa jasa atau berupa barang, maka ketika nanti sampai haul dan sudah sampai satu nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Ya termasuk pasir. Nanti itu langkai kelu ya. Terus termasuk dalam kategori tijarah adalah membeli dengan tujuan sebagai investasi yang kelak akan dijual apabila memperoleh keuntungan, walaupun disertai dengan tujuan dipergunakan sendiri selama belum terjual, seperti membeli tanah, mobil, dan lain-lain. Jadi masuk dalam kategori tijarah. Kita melakukan investasi sifatnya, seperti misalkan membeli tanah. Membeli tanah, kita ini memang membelinya ada niatan tanah ini ketika nanti satu saat misalkan harganya naik, harga misalkan tinggi, maka tanah ini akan dijual kembali. Sekalipun sebelum barang ini adalah belum laku, sempat digunakan oleh kita, ini tetap asalkan tujuannya adalah investasi, maka termasuk tijarah yang wajib dikeluarkan juga nanti zakatnya. Barangkali ya ada yang perlu ditanyakan. Iya, terima kasih atas waktunya. Yang kami tanyakan 35 menit. Yang akan kami tanyakan satu, di Bawean itu kasus tentang zakatnya emas. Emas itu kan yang wajib dizakati adalah emas yang bukan holy. Yang banyak di Bawean itu banyak membeli zakat itu tujuannya adalah untuk kansun. Membeli emas itu tujuannya untuk kansun, walaupun nantinya dipakai. Jadi batasannya, apakah ketika
tujuan dia membeli emas pertama kali yang niatnya kanzun, walaupun akhirnya itu dipakai, atau kewajiban zakat itu menunggu apakah barang itu dipakai atau tidak? Begini, di antara syarat-syaratnya tijarah itu yang harus dikeluarkan zakatnya, di terusannya itu ada, Pak. Harus niat kanzun. Jadi seperti tadi, kanzun ini kalau bahasa kerennya kan investasi. Jadi sekarang beli kebe sahabat-sahabat, ya kan? Nanti kalau suatu saat ini mahal naik, maka akan dijual kembali. Walaupun sebelum dijual itu dipakai digunakan oleh orangnya. Asalkan diantaranya yang menjadi syarat tijarah itu adalah diantaranya harus kanzun fi masbera, itu ada di bawah terusannya, harus niat kanzun. Jadi tidak hanya melihat poliun mubahnya itu saja, itu tekannya kanzunnya memang harus menjadi persyaratan diantaranya wajibnya zakat. Ya. Nanti ditambah. Tapi nisabnya mobil terus apa namanya yang tadi disebutkan itu bagaimana? Sekarang pas jadi mobil yang mau dijual, yang dijual, yang dipakai. Begini itu ya. Dalam tijarah itu ada istilahnya kinja ya tadi ya. Hah? Bukan timah. Kinja, begini kinja. Ada istilahnya kinja. Kinja ini bukan. Kinja ini adalah komoditi yang tidak dijual belikan, hanya menjadi penyempurna dari alat-alat yang dijual belikan. Lah ini kinja ini tidak wajib masuk dalam terus zakat. Contoh, dalam toko itu kita jual baju, jual kitab di bawah. Kerakna itu tidak harus dikrus juga ketika nanti di dalam pengkrusan wajibnya zakat. Itu dalam kitab istilahnya kinja. Jadi barang-barang yang tidak dijadikan bagian dari yang dijual, yang ikut dijual. Jadi ringkasnya barang-barang yang menjadi tempatnya barang yang dijual, tempat kesempurnaan barang yang dijual. Jadi tempatnya itu tidak masuk zakat. Nilai target harganya, nilai target rupiahnya itu berapa yang masuk di zakat? Oh, nilai target rupiah. Kalau mas Perdagangan sama dengan nisabnya perdagangan sama dengan terusnya mas. Jadi tidak bisa menentukan sekarang. Mungkin sekarang berkisar sekitar 50 juta ya Kak ya. Lebih. Kalau persentase emas 1 gramnya mungkin 100, jadi kali sekitar 77,50 gram tadi, itu caranya. Ketemu berapa, maka itulah kadar zakat yang wajib, nisab yang wajib dikeluarkan. Barangkali jual apa harga nota? namanya Pengkurusannya harga jual atau harga nota? pengkurusannya emas. Ya, barang dagangan. Mati urut tijarah itu Ya. harga jual yang diperkirakan laku berapa, ataupun kalau sudah sekian baru bisa dijual, harga modal mungkin ya ataupun dari harga nota. Oh enggak, Plus ongkos kirim. enggak begini. Di dalam tijarah itu yang paling penting yang perlu diketahui, yang masuk yang perlu diurus adalah diantaranya adalah modal, kemudian keuntungan, ya kan? Keuntungan, kemudian sisa barang yang ada. Lah itu saja ketiga barang ini, ketika diurus di akhir tahun, ketiga barang ini harus di persentase KP hasilnya. Kalau sampai satu nisab, maka berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Begitu barangkali. Terima kasih. Sudah. Nanti tak sudah. Nah, ini saya tuliskan yang di tadi itu. Apakah yang bisa mungkin Bapak jawabannya tidak mengarah dari saya kan? Maksudnya perhitungan mencapai dan tidak
akan menggunakan harga kan di antara yang dihitung adalah harganya barang-barang yang belum laku. Sekarang umpamanya saya membeli mobil, bisa jadi harganya hanya 10 juta karena sudah jelek, kalau dijual 12 juta. Untuk menentukan mencapai dan tidak akan menggunakan harga 10 juta atau 12 juta. Ya, setahu saya itu banyak kita saja. Ada catatan di rumah, ada versi, ada yang mengatakan misalnya kan harga jual, ada yang mengatakan mati harga beli. Ya, berarti ya terserah. Mungkin yang lebih banyak lebih enak kalau yang harga Ya harga beli, kalau kagak harga jual rugi, ya kan? Nah, harga jual lah yang ekonomis, ya kan? Ya sudah. Ya terima kasih atas penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang dulu baru